Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Bagus Salim, Ayu Andini Septiani, Bening Nur Islami, Dera Lutfa Maulana, Saiful Rizal Raufi. Di sini kami akan memaparkan proyek kami tentang sistem informasi web penjualan pakaian atau e-commerce distro. Untuk susunan penyampaian materi, yang pertama adalah Ayu Andini, lalu Bening, setelah itu saya, lalu Saiful Rizal Raufi, dan yang terakhir Dela. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ayu Andini Septiani. Latar belakang. Dunia usaha semakin ramai dan terus berkembang tanpa henti. Hal ini membuat peluang bagi para pengusaha atau pedagang untuk mengembangkan usahanya. Hadir guna memberikan informasi secara cepat dan tepat, juga menghemat biaya operasional yang harus dikeluarkan. Tetapi, belum semua pemilik usaha toko pakaian menerapkan hal yang serupa. Dan ini tentunya menjadi salah satu permasalahan yang ada. Sistem pelayanan yang kurang optimal sehingga tercipta antrian yang panjang. Perhitungan dan pencatatan data yang masih tanpa komputerisasi sehingga sering terjadi kesalahan penulisan data. Pencarian data terkadang menyulitkan karena masih memakai acuan pada buku besar. Tidak adanya data yang terstruktur mengenai stok barang sehingga kurang termanajemen dengan baik. Tujuan dan manfaat. Membangun jaringan sistem informasi yang menjadi wadah khusus penjualan pakaian secara online sebagai salah satu metode jual beli alternatif. Memperluas jaringan usaha dengan strategi promosi untuk meningkatkan penjualan. Mengurangi kesalahan teknis dan antrian pada saat pembayaran secara manual, serta mempermudah kegiatan berbelanja tanpa harus mengunjungi distro. Bertujuan guna memberikan pelayanan bermutu tinggi serta kepuasan bagi para pelanggan. Ruang lingkup. Aplikasi ini dibuat sebagai wadah ataupun alternatif penjualan bagi pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya di era digital saat ini. Sistem harus dapat memberikan informasi mengenai produk dan menampilkan produk terbaru. Analisa kasus. Analisa sistem berjalan yaitu menganalisis permasalahan yang sedang berjalan pada saat ini yang ada pada proses kegiatan penjualan dan dalam mempromosikan produk. Dari hasil analisis sistem berjalan, ditemukan beberapa permasalahan yang salah satunya adalah dalam melakukan promosi dan penjualan. Pemilik toko hanya menggunakan media konvensional. Ini adalah use case e-commerce distro. Di sini aktor admin harus login terlebih dahulu, lalu dapat melihat data pembeli, mengelola data barang, ongkir, kategori, melakukan konfirmasi pembayaran dan pengiriman. Lalu selanjutnya aktor pembeli masuk ke halaman utama web, registrasi lalu bisa login. Selanjutnya bisa memilih kategori, memilih barang, mengelola keranjang. Selanjutnya melakukan transaksi atau pembayaran dan mengisi data pengiriman. Lalu konfirmasi pembayaran, serta dapat melihat status pembayaran. Activity diagram terdiri dari pembeli, sistem, admin. Pembeli masuk ke halaman web, login, lalu memilih kategori barang, memilih barang, maka sistem akan menampilkan barang. Jika memilih detail barang, maka sistem akan menampilkan detail barang. Jika memilih beli, maka barang akan dimasukkan ke keranjang oleh sistem. Selanjutnya, pembeli dapat mengelola keranjang, lalu memilih bayar, menginput data pengiriman, lalu sistem akan menampilkan form pengiriman, dan admin mengelola ongkir. Selanjutnya, pembeli melakukan transaksi, maka sistem akan menampilkan data transaksi. Selanjutnya, pembeli dapat menginput data konfirmasi, maka sistem akan menampilkan form konfirmasi. Lalu, sistem menyimpan data
dan admin mengonfirmasi transaksi dan pengiriman. Sistem akan menyimpan data dan pembeli dapat melihat status transaksi dan pengiriman. ERD, pembeli melakukan login, memilih kategori, memilih barang, keranjang memasukkan barang, lalu pembeli melakukan transaksi, lalu admin mengelola ongkir, lalu pembeli melakukan konfirmasi pembayaran, dan admin mengonfirmasi pembayaran. Spesifikasi file database, distro, spesifikasi file pembeli, nama file pembeli, akronim pembeli.myd, tipe file, file master, akses file, random, panjang record, 250 byte, field key, ID_ pembeli, software, yaitu SQL. Lalu spesifikasi file pada file kategori, nama file kategori, spesifikasi file admin, nama file admin, akronim admin.myd, tipe file, file master, akses file random, panjang record 250 byte, field key ID_admin, dan software MySQL. Spesifikasi file kategori, nama file kategori, akronim kategori.myd, tipe file, file master, akses file random, panjang record 250 byte, field key ID_kategori, software itu MySQL. Spesifikasi file barang, nama file diganti dengan barang, akronim diganti dengan barang.myd, tipe file, file master, akses file sama random, panjang record sama 250 byte, file key masih ID_barang, dan software MySQL. Spesifikasi file transaksi, nama file transaksi, akronim transaksi.myd, tipe file, file master, akses file random, panjang record 250 byte, file key yaitu ID transaksi, software MySQL. Spesifikasi file ongkir, nama file ongkir, akronim ongkir.myd, tipe file, file master, akses file random, panjang record 250 byte, file key ID_ongkir, software MySQL. Spesifikasi file konfirmasi pembayaran, nama file konpe, akronim konpe.myd, tipe file, file master, akses yaitu random, panjang record 250 byte, field key ID_konpe, software MySQL. Spesifikasi file dan saran, nama file saran, akronim saran.myd, tipe file, file master, akses file random, panjang record 250 byte, field key ID_saran, software MySQL. Navigasi user, pertama daftar, kemudian login. Setelah login, bisa mengklik shop, kontak, home, cart, transaksi, saran, dan logout. Ketika akan membelanja, klik shop yaitu kategori dan detail barang. Ketika akan cart yaitu pembayaran, form data pembayaran, metode pembayaran, dan form konfirmasi. Setelah transaksi, maka status pembayaran dan pengiriman akan tampil. Untuk navigasi admin dapat dilihat seperti berikut. Dan di sini black box testing pengujian pada halaman login admin user. Tabel skenario pengujian test case, hasil yang diharapkan pengujian, dan keterangan seperti yang di atas. Nomor 1, mengosongkan username dan password, kemudian klik login sama seperti sebelumnya, dan yang lainnya juga bisa dilihat. Lalu di sini seperti yang di atas ada di slide 20 ada nomor 4, mengisi username dengan benar dan mengisi password dengan salah. Seperti Bagus Salim bs09@gmail.com benar dan passwordnya 1-nya yang salah. Maka hasilnya akan menampilkan username dan password yang Anda masukkan salah dan mengharapkan kembali ke halaman login sesuai harapan valid, seperti itu. Yang kelima di sini bisa diisi dengan benar seperti Bagus Salim @gmail.com salah,
password 12345 benar. Dan juga akan menampilkan username dan password yang Anda masukkan salah. Lalu di sini pengujian pada halaman daftar user. Nomor 1, mengosongkan nama, Gmail, email, password, nick, gender, telepon, alamat, kemudian klik daftar. Bisa dilihat test case-nya di sini alamat seperti nama, email, nick, gender, telepon, alamat, password kosong. Hasil yang diharapkan harap isi bidang ini. Dan hasil pengujiannya sesuai dengan harapan dan keterangan yang valid. Bisa dilihat di bawah ini ada mengisi nama, email, password, nick, gender, telepon, mengosongkan alamat, kemudian klik daftar. Nama Bagus Salim, email bagussalim .ps.09@gmail.com, nick 121311434567898, gendernya laki-laki, telepon 0897 dan seterusnya. Bisa dilihat alamat kosong. Dan hasil yang diharapkan nantinya akan muncul. Harap isi bidang ini dan hasil pengujiannya sesuai dan valid juga. Yang nomor 3, mengisi alamat email nicknya seperti yang sebelumnya bisa dilihat. Dengan test case Bagus Salim, nama, email bagussalim.bs.09@gmail.com, nick sama seperti yang di atas, gender sama, telepon juga, alamat Tasikmalaya, password kosong. Tidak seperti yang di atas. Yang di atas itu di nomor 2 ada alamat yang kosong. Hasilnya, sistem akan menampilkan harap isi bidang ini seperti yang sebelumnya pada nomor 2. Hasil pengujiannya sesuai, keterangannya juga valid. Dan ada di nomor 4, seperti yang ada pada di atas semua. Di sini mengisi dengan benar semua dan sistem menyimpan data user mengarah ke form login. Hasil pengujian sesuai harapan dan keterangannya valid. Dan selanjutnya pengujian pada halaman user. Di sini bisa dilihat nomor 1 itu memilih salah satu kategori, 2 melihat barang, 3 menambahkan barang di halaman detail barang, 4 menuju kategori pria di halaman detail barang, 5 menuju halaman kategori wanita di halaman detail barang, 6 menuju halaman kategori anak-anak di halaman detail barang, 7 menuju halaman chat, 8 menambahkan barang di halaman semua produk atau shop the cart. Di nomor 1 bisa dilihat, klik menu shop lalu pilih kategori pria, sistem akan mengarah ke halaman kategori pria dan hasil pengujian sesuai harapan dan keterangan valid. Seperti itu. Dan selanjutnya di nomor 2 melihat barang, klik read more. Sistem akan mengarah ke halaman detail barang sesuai harapan dan bisa kita lihat semua di sini semua yang dicontohkan sesuai dengan harapan dan juga valid. Ini merupakan lanjutan dari black box testing pada halaman user. Pengujian pada halaman admin. Nomor skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan keterangan. Contoh, menuju halaman data barang. Klik menu data barang, sistem akan mengarahkan ke halaman data barang. Menambahkan barang, klik button add, sistem akan menampilkan pop-up inputan data barang. Mengisi form data barang, isi semua form lalu klik button simpan.
Sistem akan menambahkan data barang dan menampilkannya di halaman data barang. Mengubah data barang, klik button edit. Sistem akan menampilkan pop-up edit data barang. Mengisi form data barang yang akan diubah. Ubah form data barangnya yang akan diubah, lalu klik button ubah. Sistem akan menyimpan data barang yang telah diubah dan menampilkannya di halaman data barang. Mengupdate foto data barang, klik button update pada foto data barang yang akan diubah. Sistem akan menampilkan pop-up edit foto. Mengisi atau mengupdate foto atau gambar data barang yang akan diubah. Klik pilih file lalu masukkan gambar atau foto terbaru, lalu klik button update. Sistem akan menyimpan dan menampilkan data barang yang diubah di halaman data barang. Menghapus data barang. Klik button hapus lalu muncul dialog konfirmasi, pilih ya untuk menghapus barang. Sistem akan menampilkan dialog konfirmasi lalu setelah dikonfirmasi, maka akan merefresh halaman data yang telah dihapus tidak tampil. Melihat gambar bukti pembayaran. Klik button lihat pada gambar yang dituju. Sistem akan menampilkan pop-up gambar bukti pembayaran. Mengkonfirmasi pembayaran dan pengiriman. Klik button konfirmasi lalu ubah status pembayaran dan pengiriman lalu klik button konfirmasi. Sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi dan sistem akan menampilkan status pembayaran dan pengiriman yang telah dikonfirmasi. Yang terakhir, melakukan logout. Klik nama pengguna di bagian menu lalu klik logout atau dengan klik menu logout. Sistem akan mengarahkan keluar dan menuju halaman login admin. Kesimpulan, demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai sistem informasi web penjualan pakaian atau e-commerce distro. Kami sebagai penyusun berharap para pembaca dapat memahami apa yang kami sampaikan, serta memberikan kritik maupun saran membangun kepada penyusun. Oleh karena itu, sebagai hasil dari pembuatan program ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan dengan adanya sistem informasi web penjualan pakaian atau e-commerce distro dapat menjadi wadah alternatif metode transaksi penjualan yang efisien dan efektif serta sebagai strategi pemasaran. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam penulisan, perhitungan, ketersediaan barang, dan mengurangi antrian maupun hal-hal yang bersifat manual. Dan yang terakhir, aplikasi ini ditujukan kepada pemilik usaha untuk membangun toko online guna meningkatkan penjualan serta kenyamanan bagi para pembeli. Saran, kami sebagai penyusun menyadari memiliki banyak keterbatasan kemampuan dalam pembangunan aplikasi ini. Maka program yang telah kami buat terbilang sederhana. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang dapat penyusun berikan dalam upaya pengembangan sistem informasi di sini. Di antaranya, 1. Pengembang dapat menambahkan fitur-fitur yang bermaksud dalam melengkapi program ini, seperti fitur pre-order dan pesanan khusus, bertujuan sebagai ragam dari tipe pembelian yang dapat dilakukan para pembeli. 2. Diupayakan pengembangan dengan adanya pencarian produk dengan kriteria produk diskon, produk terbaru, maupun produk terlaku. 3. Dapat juga dengan menambahkan fitur rating pada setiap produk yang dijual serta testimoni produk. Dan yang terakhir, untuk keamanan data, maka sebaiknya melakukan backup data untuk mengurangi kesalahan yang bisa terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke demo program. Ini adalah halaman untuk login akses admin. Kita masuk.
Setelah berhasil masuk, maka admin dapat melihat data pembeli yang telah terregistrasi. Selanjutnya dapat mengelola kategori dengan hak akses, add, edit, dan hapus. Lalu dapat mengelola data barang dengan hak akses, add, update gambar produk, dan edit serta hapus. Kita akan mencoba untuk merubah stok menjadi 40. Maka stok berubah. Selanjutnya kita dapat mengelola data ongkir harga ongkir disesuaikan dengan kota tujuan. Kita akan coba menambahkan sebagai contoh, waktu pengiriman maksimal 1 hari dan biaya ongkir sebagai berikut. Data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita ke halaman pembeli. Sebelum login, maka akan masuk ke halaman ini dengan 4 menu. Di menu kontak, ini berisi tentang kontak serta sosmed ataupun alamat, sebagai contoh ini. Lalu kita daftar. Dengan mengisi form berikut. Sebagai contoh, nomor induknya. Lalu masukkan alamat lengkap. Lalu klik daftar. Jika berhasil, maka kita akan ditujukan ke halaman login. Selanjutnya kita login. Lalu masuk ke halaman semua produk dengan menu lengkap. Selanjutnya kita pilih kategori pria. Lalu add to chart. Jika berhasil, maka di sini akan data tertambah. Jika ingin menambahkan lagi,
Lalu kita klik tab untuk masuk ke keranjang. Berikut adalah data barang yang telah ditambahkan. Kita juga dapat mengelola keranjang atau cat dengan menghapus keranjang. Kita coba klik hapus keranjang. Maka data menjadi 0. Selanjutnya kita pilih kategori lagi, pria. Lalu kita read more untuk melihat detail barang. Di sini terdapat tombol button pria untuk ke halaman kategori pria, wanita untuk ke halaman kategori wanita, dan anak-anak untuk ke halaman kategori anak-anak. Di sini terdapat detail barang. Dan juga kita dapat melihat gambar produk dengan zoom. Lalu selanjutnya kita bisa klik buy now. Lalu kita bisa melakukan pembayaran. Selanjutnya memasukkan data pembayaran atau data pengiriman. Kita masukkan nama, pilih kota tujuan, masukkan alamat pengiriman lengkap. Lalu data berhasil ditambahkan, maka kita dapat melihat di admin di transaksi. Maka data ditambahkan. Selanjutnya kita melakukan pembayaran dengan klik bayar, maka akan menuju halaman metode pembayaran. Kita dapat memilih melalui Minimart atau pilih bank. Kita pilih bank contoh. Maka akan menuju halaman ini dengan total bayar seperti berikut. Lalu setelah kita membayar, pembeli membayar, maka kita lakukan konfirmasi pembayaran. Kita masukkan gambar konfirmasi, bukti transaksi, kita gunakan gambar ini sebagai contoh. Maka klik update. Maka data telah masuk, maka admin akan melakukan konfirmasi pembayaran atau konfirmasi transaksi.
kita lihat sudah masuk, maka kita melakukan konfirmasi. Sudah dibayar dan status pengiriman dengan sedang dikirim. Atau jika sudah diterima maka statusnya diterima. Kita masukkan sedang dikirim, klik konfirmasi. Kita lihat pada halaman pembeli, kita refresh. Maka status pembayaran dan status pengiriman sudah dibayar dan sedang dikirim. Selesai. Selanjutnya, pembeli dapat memasukkan saran ataupun komplain. Dengan mengisi form berikut. Sebagai contoh, komentarnya seperti berikut. Maka admin dapat melihat komplain dan saran yang telah diinputkan. Lalu kita dapat log out dengan mengklik lalu selanjutnya kita masuk ke pada program. Yang pertama adalah kita masuk ke config autoload. Kita menggunakan libraries database, session, dan chart serta model and data. Lalu untuk base URL-nya seperti berikut, tanpa index, dengan database distro, controller, user. Selanjutnya kita masuk ke controller, ada admin, login, user. Ini controller untuk admin, ini untuk login, dan ini untuk user. Lalu model, ini untuk model login, dan ini untuk mdata. Model keseluruhan berada di sini. Selanjutnya view dengan admin. View admin terdapat di barang, dashboard, footer, header, kategori, config, login, ongkir, pembeli, saran, sidebar, transaksi. Lalu pada user terdapat Alfamart, Cianak, CBCA, CBNI, seperti berikut.
Baik, sekian demo program serta presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.